Halo, selamat pagi adik-adik semua. Semoga pada pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan tentang buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu merupakan buku yang juga sering disebut buku tambahan. Buku besar pembantu ini disediakan untuk membantu rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian buku. Misalnya utang dagang dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki atau biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, ini dia pengertian dari buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu adalah suatu kelompok rekening yang merupakan rincian dari rekening tertentu dalam buku besar yang dibuat dengan tujuan untuk mempercepat penyusunan laporan dan neraca percobaan. Manfaat dari buku besar pembantu itu ada 4. Yang pertama, memudahkan seorang akunting dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada pada buku besar umum. Yang kedua, sebagai sebuah perbandingan atau pengujian dari ketelitian dalam pembuatan buku besar umum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo yang ada pada buku besar pembantu. Yang ketiga, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan adanya sebuah pembagian tugas. Fungsi yang keempat, dapat mempermudah untuk mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan hutang dari pihak yang berkaitan. Pada perusahaan manufaktur terdapat berbagai buku besar pembantu. Di antaranya yang pertama, buku pembantu persediaan. Yang kedua, buku pembantu piutang. Yang ketiga, buku pembantu utang. Yang keempat, buku pembantu harga pokok produk. Dan yang kelima, ada buku pembantu biaya. Dan yang terakhir, ada buku pembantu aktiva. Pertama, kita masuk ke buku pembantu persediaan, di mana buku besar pembantu persediaan yaitu sebagai buku pembantu yang terdiri dari kartu persediaan yang berisi informasi baik mengenai kwitansi maupun harga pokok persediaan. Yang kedua, ada buku pembantu piutang. Buku pembantu ini terdiri dari kartu piutang yang disusun menurut nama debitur perusahaan. Kartu piutang ini digunakan untuk mencatat kwitansi dan saldo piutang dan sebagai sumber informasi pembantu pernyataan piutang atau account receivable statement. Buku pembantu utang terdiri dari kartu utang yang disusun menurut kreditur perusahaan. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang tiap kreditur. Yang ketiga, ada buku pembantu harga pokok produk. Buku pembantu ini terdiri dari kartu HPP yang digunakan untuk mencatat harga pokok pesanan yang diproduksi perusahaan. Yang kelima, ada buku pembantu biaya. Buku pembantu ini terdiri dari atas kartu biaya yang digunakan untuk mencatat biaya yang tidak berhubungan dengan pesanan tertentu. Contoh, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Yang keenam, buku pembantu aktiva tetap. Buku pembantu ini terdiri dari kartu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat semua informasi mengenai aktiva tetap seperti tanggal perolehan, jenis aktiva tetap, spesifikasi, lokasi, dan depresiasi. Baiklah adik-adik, sekian materi kita pada pagi hari ini tentang buku besar pembantu. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Sir melalui WA pribadi. Sekian dan terima kasih.